Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan memberikan beberapa contoh yang bisa digunakan dalam wawancara konseling dengan konseli Anda ketika Anda menggunakan teknik RIBT. Jadi memang di sini ada pertanyaan untuk philo, kemudian juga untuk logika, dan pertanyaan yang menunjukkan realitas, juga pertanyaan pragmatis. Nanti akan saya berikan beberapa contoh bagaimana caranya Anda memberikan pertanyaan kepada konseli Anda sehingga nanti Anda bisa mengungkapkan apa yang Anda inginkan itu. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam pendekatan konseling RIBT ini memang dia perpaduan antara pendekatan kognitif dengan behavior. Yang perlu Anda ingat bahwa ketika Anda karakteristik Anda dalam masing-masing pertemuan konseling, Anda harus memberikan struktur bagi setiap pertemuan itu. Yang pertama sebagai konselor Anda perlu menyusun agenda anggota ya. Kemudian yang kedua, Anda juga perlu mengatur waktu terapi atau konselingnya. Yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah membuat ringkasan secara periodik selama wawancara konseling, kemudian meminta tanggapan konseli Anda terhadap ringkasan yang dibuat. Yang keempat, bagaimana Anda mendominasi pendekatan dengan dengan banyak bertanya. Kemudian pernyataan tentang fakta dan pemberian nasihat yang tidak diyakini akan memberikan manfaat konseling yang berarti dalam konseling tersebut. Kemudian yang kelima, langkah terakhir yang Anda gunakan, jadi Anda punya 2 tugas. Yang pertama, memberikan tugas rumah yang didasarkan pada topik atau masalah yang nampak muncul sebagai masalah pokok selama session yang baru dijalani. Kemudian tugas kedua adalah meminta konseli untuk membuat ringkasan tentang apa yang telah dikerjakan di dalam session yang baru dijalani. Merincikan apa yang harus dikerjakan dalam pekerjaan rumah. Konseli didorong untuk menunjuk pokok-pokok topik diskusi yang kurang tepat yang dirasa menyakitkan gitu, dan membantu mencapai kemajuan dalam pengentasan masalah. Itu adalah hal yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan pertemuan konseling dalam RIBT ini. Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa Anda gunakan dalam wawancara konseling. Menggunakan tekniknya pertanyaan untuk philo ya. Yang bisa Anda lakukan adalah pertanyaan yang bisa Anda ucapkan pada konseli. Misalnya ya, nomor 1, apakah kamu bersedia menceritakan masalahmu ini dengan jujur agar masalah kamu ini bisa terselesaikan? Yang kedua, apakah kamu merasa bahwa bla 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 bla, apa intinya itu kan. Yang ketiga, apakah ini benar-benar pilihanmu atau kamu merasa ada tekanan dari pihak lain? Yang keempat, apakah sebenarnya itu yang memang mengganggu Anda selama ini? Yang kelima, bagaimana perasaanmu jika kamu bla 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 bla?
Kemudian contoh pertanyaan untuk logika. Yang pertama, menurut Anda, apakah perilaku Anda itu benar? Seperti itu. Ini menurut Anda loh ya. Kedua, apakah ini dapat diungkapkan secara logika? Oke, yang ketiga, apakah hal tersebut hanya kecemasanmu saja? Yang keempat, jadi mengapa kamu bisa berpikir bahwa itu ya? Yang kelima, mengapa kamu beranggapan seperti itu? Tuh. Kemudian contoh pertanyaan yang menunjukkan realitas. Yang pertama, apa buktinya bahwa bla 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 bla? Yang kedua, apakah dengan bersikap diam dapat menyelesaikan masalah kamu? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika hal ini berlanjut terus? Yang keempat, bagaimana sehingga hal itu mengganggu kamu? Yang kelima, tolong jelaskan kepada saya mengapa kamu bisa berubah. Kemudian contoh untuk pertanyaan pragmatis. Yang pertama, sepanjang Anda berperilaku seperti itu, bagaimana perasaan Anda? Yang kedua, dari mana Anda berpikir seperti itu? Yang ketiga, penting yang kamu maksudkan itu seperti apa? Bisa jelaskan kepada saya. Yang keempat, apa yang akan terjadi jika kamu terus-terusan berpikiran seperti itu? Yang terakhir, apakah kamu pernah memikirkan gitu loh, bagaimana kehidupan kamu selanjutnya jika kamu memberi keyakinan seperti itu? Oke, itu adalah beberapa. Jadi masing-masing saya berikan 5 contoh pertanyaan yang bisa Anda gunakan ketika Anda melakukan konseling RIBT ini. Masih banyak kalimat-kalimat pertanyaan lain yang bisa Anda gunakan kepada konseli Anda sehingga konseli Anda itu bisa mengungkapkan pikiran-pikiran irasionalnya, dan Anda bisa menunjukkan pikiran-pikiran irasionalnya dengan mengganti dengan pikiran-pikiran yang lebih rasional seperti itu. Oke, itu adalah pertanyaan tentang tekniknya sudah saya jelaskan. Oke, saya akhiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.